Halo, ya. Akhirnya kita jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar IPS ya. IPS Geografi. Khususnya tentang ketergantungan antar ruang pada migrasi penduduk. Ya, pasti kalian pernah dengar ya, migrasi itu apa sih ya? Migrasi itu perpindahan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya seperti apa? Mari kita simak bersama. Pada kali ini kita akan mendalami mengenai penyebab dan pengaruh migrasi penduduk. Nah, sebenarnya ini ketergantungan antar ruang ini ada beberapa jenis ya. Ada ketergantungan ruang antar pada migrasi penduduk, kemudian pada transportasi dan lembaga sosial. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang ketergantungan ruang pada migrasi penduduk ya. Jadi ketergantungan antar ruang itu apa sih ya? Nah, sebagai pengantar, manusia hidup dalam ruang. Ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan ternyata memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Keterkaitan antar ruang itu digelar dengan konektivitas antar ruang atau konektivitas antara satu fenomena dengan fenomena yang lain ya. Artinya fenomena satu dengan yang lain itu ternyata berhubungan. Nah, di dalam antar ruang tidak saja terjadi konektivitas, melainkan juga terdapat ketergantungan yang saling mempengaruhi. Contohnya seperti mungkinkah kalian tuh pernah penasaran dengan asal dari ayah dan ibumu? Ya, atau jangan-jangan mereka itu berasal dari daerah lain atau kota lain, ya, provinsi lain atau pulau lain, bahkan negara lainnya. Dan mereka kemudian bertemu setelah melakukan migrasi. Ya. Nah, migrasi itu apa sih ya? Migrasi penduduk, ya, setelah ketika migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menetap maupun sementara, baik itu perseorangan maupun kelompok. Nah, orang yang melakukan migrasi ini disebut dengan migran. Nah, bentuk-bentuk migrasi penduduk ada dua, migrasi internasional dan migrasi internal. Nah, migrasi internasional ini merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, perpindahan penduduk ini meliputi antara lain satu, imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain. Kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya para emigran ke negara asalnya. Yang keempat, evakuasi, yaitu perpindahan penduduk dalam rangka mengungsi untuk menghindari bahaya yang mengancam, seperti menghindari bencana, kemudian peperangan, ya apalagi daerah konflik yang contohnya di Timur Tengah. Nah, itu kan mereka banyak yang menjadi imigran mengungsi ke negara lainnya, mereka melakukan evakuasi. Kemudian ada bentuk migrasi internal. Migrasi internal merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah suatu negara. Perpindahan penduduk yang termasuk dalam migrasi internal meliputi berikut ini. Ya, yang pertama transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke pulau atau provinsi yang penduduknya jarang. Lalu urbanisasi ya, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar ya, ini dari desa ke kota. Nah, lalu ada istilah le retour au cham ya, bahasa Prancis ini ya, artinya kembali desa atau ruralisasi. Ya, yaitu perpindahan penduduk dari kota untuk menetap di desa. Biasanya para pensiunan nih yang sudah capek kerja di kota, ketika pensiun ingin balik ke desa karena punya rumah di desa. Lalu ada istilah keempat, forensen, yaitu orang-orang yang tinggal di luar kota, di suburban. Ya, tapi punya mata pencaharian bekerja di kota. Kata-kata kalian tinggal di Kabupaten Malang, unik Pakis, daerah Pakis. Kemudian punya kerjanya kalian ternyata di sebagai guru di SMA PJ Global atau SMP PJ Global ya. Nah, itu termasuk orang-orang forensen. Nah, tempat tinggalnya di kabupaten tapi kerjanya di kota. Nah, kemudian ada faktor pendorong dan penarik migrasi penduduk. Ya, yang pertama adalah migrasi internasional ya, pendorong dan penarik migrasi internasional. Faktor pendorongnya antara lain lapangan pekerjaan semakin sulit di negara asal. Kemudian ada bencana alam dan wabah penyakit, contohnya pada gambar itu tsunami di Jepang. Yang ketiga, mendapat diskriminasi politik, agama, dan etnik. Ini biasanya sering terjadi sih ya. Karena di sana mereka hidup sebagai minoritas, contohnya seperti kasusnya di Rohingya
Cina oh iya Rohingya itu saya lupa negaranya mana atau di mana Cina iku di apa ya Uighur. Nah, Uighur di Cina itu kan mayoritas sukunya itu kan mayoritas muslim ya. Tapi kan untuk Cina tahu sendiri lah kan mayoritas agamanya apa kan seringkali Uighur ini kan mengalami diskriminasi. Nah, itu yang akhirnya bisa menyebabkan mereka itu pindah negara. Lalu keempat, sebagai konsekuensi perkawinan penduduk antar negara ya. Misalnya ini kalau adalah perkawinan campuran ya. Ibunya Indonesia, bapaknya kemudian Perancis, akhirnya pindah ke warganegaraan. Lalu ada faktor penarik migrasi internasional, baik emigrasi maupun imigrasi ya, antara lain harapan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Ya, contohnya beberapa orang tua kita, bukan orang tua ya, saudara kita ya, itu ada yang menjadi TKI, TKW ke luar negeri. Kemudian harapan menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu. Contohnya adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bersekolah di luar negeri. Yang ketiga, berkeinginan untuk meningkatkan prestis ya atau nilai hidup. Ya nilai hidup apa ya kok derajat ya istilahnya kalau meningkatkan derajat kita ya dari masyarakat negara asal kan kebayang toh ya misalnya kalian kan sekolah di luar negeri ya pulang-pulang pasti wih iku loh anaknya yang kemarin apa lulusan dari Harvard University katakanlah seperti itu kan kayak punya nilai tambah gitu dalam diri kita. Nah, tadi migrasi internasional. Sekarang kita ke migrasi internal ya, khususnya urbanisasi. Faktor pendorongnya antara lain ya, terbatasnya kesempatan kerja atau lapangan kerja di desa dan upahnya rendah. Tahu sendiri lah kalau kalian misalnya main-main ke desa ya kan. Harga jual di desa, harganya bahkan di desa itu lebih murah daripada di kota. Kemudian yang kedua, kehidupan pedesaan lebih monoton daripada perkotaan. Ya, kalau di desa ya itu aja lah ya. Petani, terus mana pedagang, toko kelontong, yes. Gitu itulah. Ya, dan lingkungannya ya uh, ya monoton memang. Yang ketiga, fasilitas kehidupan kurang tersedia dan tidak memadai. Contohnya seperti fasilitas kesehatan ya. Kalau di desa apalagi yang terpencil cuma ada klinik, rumah sakit kan tidak ada. Kalau mau ke rumah sakit harus ke kota terlebih dahulu. Paling banter ya paling mentoknya itu biasanya adalah puskesmas. Nah, kemudian ada faktor penarik ya yang menyebabkan migrasi antara lain kota sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan ya lebih ramai ya karena pusat pemerintahan. Kemudian serta ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih maju. Ya, sinyal wifi di mana-mana. Ya kalau saya sinyal handphone pun itu juga lebih mudah dijangkau daripada di desa apalagi kalau masuk ke pelosok gunung. Itu tambah sulit ya sinyalnya. Kemudian di kota kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan desa dan upah kerjanya lebih tinggi daripada di desa. Kemudian tersedianya ragam fasilitas kehidupan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasinya kan macam-macam. Ya, kemudian ada rekreasi, taman kota, hutan kota ya, dan pusat-pusat perbelanjaan seperti mall. Nah, kemudian transmigrasi ya. Faktor pendorong dan penariknya. Faktor pendorongnya antara lain. Ya, sebentar, sebagai pengantar. Nah, transmigrasi ini merupakan jenis migrasi yang biasanya berlangsung di Indonesia. Ya, tapi berapa ada mungkin di di negara lain pun juga ada ya kan karena transmigrasi ini kan punya pengertian kalau dia pindah dari provinsi yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya atau pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Contohnya kalau di sini kan transmigrasi itu dari Pulau Jawa, kemudian mereka ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau bahkan ke Papua. Kan di pulau itu kan penduduknya masih jarang beda dengan di Jawa itu kan sudah padat banget. Nah, faktor transmigrasi pendorongnya yang berasal dari pulau asal itu antara lain satu padatnya penduduk suatu pulau sebagai akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata, contohnya Pulau Jawa. Kemudian kedua ada keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di pulau lain. Yang ketiga terjadinya bencana alam atau wabah penyakit di pulau
asal ya, contohnya seperti bencana ini ya, misalnya seperti tsunami di Aceh, sebenarnya kan penduduknya nggak begitu padat, lumayan padat sebenarnya ya. Tapi karena adanya bencana tsunami harus pindah, katakanlah seperti itu. Nah, tadi faktor pendorong, sekarang faktor penariknya transmigrasi. Ya, faktor penariknya ada dua, adanya harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik di pulau baru. Ya, berharap. Kemudian yang kedua, pemerintah memberi sejumlah fasilitas seperti tanah, rumah, dan peralatan hidup. Oh iya, program transmigrasi ini pernah digalakkan atau pernah dikondangkan. Gencah-gencahnya dilakukan pemerintah itu sekitar tahun 80-an ya, pas masa pemerintahannya Soeharto, di mana itu beberapa orang Jawa, banyak masyarakat Jawa itu dipindahkan melakukan mengikuti program transmigrasi ke luar pulau ya, seperti orang-orang Madura itu yang pernah transmigrasi ke Kalimantan. Beberapa terus karena ada proyek di Waduk eh, Gajah Mungkuh di Wonogiri. Nah, beberapa masyarakat desa tersebut, masyarakat desanya bukan beberapa, dan seluruh masyarakat desanya itu beberapa desa itu ya dipindahkan, mereka mengikuti program transmigrasi ke Pulau Sulawesi dan Kalimantan seperti itu. Dan di sana pemerintah itu sudah menyediakan fasilitas seperti lahan untuk pertanian, kemudian sudah ada disediakan fasilitas kesehatan ya, walaupun tidak se apa lengkap di desa asalnya. Tapi yang penting ada fasilitas. Lalu ke dampak migrasi ya. Ini dampak migrasi, yang pertama migrasi internasional. Namanya juga dampak, pasti ada positif dan negatifnya. Yang pertama adalah dampak imigrasi. Ya, positif dan negatif. Yang plus itu kan positif, yang min itu negatif. Positifnya imigrasi antara lain dapat membangun solidaritas dan persaudaraan antar bangsa. Ya, ialah kan jadi terjadi pertukaran budaya dan kita makin kenal dengan budayanya bangsa lain. Kemudian dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Ya, misalnya kalau kita impor tenaga ahli dari Cina, katakanlah seperti itu yang sekarang kencang-kencangnya dilakukan pemerintah. Nah, tapi ada dampak negatifnya ya dari imigrasi internasional ini, yang imigrasi antara lain eh masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, contohnya kalau masyarakat tersebut masuk ke Indonesia, ternyata mereka itu masyarakatnya ternyata koyok mantan apa ya, penjahat gitu ya, buronan, ya kan bahaya ya. Atau mereka itu suka mabuk-mabukan ternyata. Nah, itu kan nggak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Kemudian dampak negatif kedua, rawan terjadinya spionase dan sabotase yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Kan kita nggak tahu ya, spionase itu orangnya kan pintar banget, pintarnya malah punya pemikiran yang lebih tinggi lah, tidak dimiliki oleh orang biasa, dan mereka tuh sangat ahli untuk menyamar. Dan beberapa waktu yang lalu ada kasus tentang spionasenya mengenai pembunuhan Kim Jong Nam. Nanti ada slide selanjutnya. Nah, kemudian emigrasi dampaknya ya positif, antara lain menambah devisa bagi negara terutama dari penukaran mata uang asing. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri. Jika migran yang belajar ke luar negeri kembali pulang dan ikut membangun negerinya. Contohnya adalah seperti kalau kita belajar ke luar negeri ya, apalagi kalau kita sekolah, kan katakanlah seperti kasusnya Veronica Komang itu ya, yang dibiayai ketika dia sekolah dibiayai LPDP, tapi karena kemudian ya dia karena apa ya, konon katanya menurut pemerintah dia itu membangkang karena dia itu sering sekali uh, menerbitkan membahas isu-isu Papua. Nah, ketika dia akhirnya kan jadi buronan ya. Nah, kemudian kasusnya dia itu pemerintah minta LPDP itu kan ditarik. Harus Veronica Kumang harus membayar lagi sebanyak 773 juta gitu ya. Karena dia dianggap membangkang. Tapi saya kurang paham ya. Harusnya kan dia itu kan pulang, nah kemudian bisa membangun negerinya, ikut berkontribusi pada negara. Nah, tidak hanya Veronica Kumang, beberapa itu kan ada ya. Memang seperti mereka yang dibiayai oleh LPDP ya. Ya, LPDP kan beasiswanya dari pemerintah. Ya, saya lupa dari Kementerian Keuangan atau gimana. Nah, itu ketika mereka sekolah selesai disekolahkan di luar negeri, diharapkan mereka itu pulang, bukannya malah menetap di luar negerinya. Nah, kemudian
Ya, dampak negatifnya dari emigrasi. Yang utama negara kekurangan tenaga terampil dan ahli karena banyak di antara mereka yang memilih lebih bekerja di luar negeri. Ya, beberapa orang pintar dari kita itu kerjanya di luar negeri ya, karena konon ilmu mereka kalau di dalam negeri itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, kurang dihargai. Yang kedua, dampak negatifnya adalah adanya emigran ilegal tidak resmi yang dapat memperburuk citra negara dan menimbulkan masalah tertentu bagi negara. Nah, contoh kasusnya ini tadi yang kaitan dengan spionase ya. Spionase intelijen Korea di Indonesia. Ternyata Indonesia pernah kemasukan kebobolan intelijen dari Korea Utara ya. Ini kasusnya yang Kim Jong Nam tahun 2017. Nah, kemudian ini yang berita kedua adalah imigran ilegal ya. Imigran ilegal ini rata-rata dari Timur Tengah. Ya, tahu lah kan Timur Tengah kan daerahnya sekarang rawan konflik ya beberapa. Nah, imigran ilegal atau imigran gelap ini tentu sangat membahayakan uh, kedudukan NKRI ya, karena mereka kan ilegal kan kita nggak tahu seperti apa latar belakang mereka. Ya, kalau orang-orang baik nggak masalah. Kalau mereka ternyata sampai buronan, nah itu yang bisa malah memperburuk citranya Indonesia. Tadi kan sudah mengenai dampak migrasi internasional. Sekarang dampak migrasi internal. Dampak migrasi internal itu antara lain ya ini tentang urbanisasi ya. Sama urbanisasi dampak positifnya ya meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dari hasil pekerjaan di kota. Kemudian mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Nah, yang ketiga, bagi desa padat, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Yang keempat, kota dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Ya. Kemudian ada dampak negatifnya ya. Desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian ya karena banyaknya yang bekerja di kota. Ya, beberapa dari anak-anak muda desa itu menganggap bahwa pertanian menjadi petani itu bukan pekerjaannya keren, ada yang bilang seperti itu. Padahal kita nggak ada petani nggak bisa makan. Yang kedua, kota semakin padat penduduknya dan cenderung memunculkan masalah pengangguran, tunawisma, kemacetan, dan bentuk masalah sosial lainnya. Ya, tambah macet, contohnya Jakarta itu kan kota idaman para kaum urbanisasi. Ya. Hanya kalau biasanya tiap lebaran, habis lebaran itu berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke Jakarta ya atau ke kota besar lainnya demi mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, contohnya seperti ini, urbanisasi belum dikelola dengan baik. Karena ternyata lebih banyak dampak negatifnya. Contohnya seperti itu tadi. Kalau mereka itu gagal di kota, nggak mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka malah jadi tunawisma, malah jadi pengangguran, dan itu bisa menimbulkan akhirnya tindak kriminalitas yang membahayakan masyarakat yang di kota. Nah, kemudian ke migrasi internal, dampak transmigrasi. Dampak positifnya antara lain mempercepat proses pemetaan penduduk di tiap pulau, meningkatkan taraf hidup transmigran dan masyarakat setempat. Kemudian meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita jadi makin mengenal saudara-saudara kita yang berasal dari pulau atau daerah lain kan. Nah, tapi ada dampak negatifnya, antara lain muncul kecemburuan sosial antara penduduk setempat dengan para transmigran yang berhasil membangun daerah barunya. Ya ini pernah terjadi kasus di orang-orang Papua yang orang-orang Jawa yang transmigrasi ke Papua kan orang-orang Papua menganggap kalau orang-orang Jawa ini kayak mengambil lahan mereka, lahan pekerjaan mereka, mata pencarian mereka karena orang-orang Jawa pemikirannya lebih maju, begitu sih katanya. Kemudian dampak kedua, negatif kedua adalah pada beberapa orang tertentu masih berpandangan negatif terhadap program transmigrasi sebagai upaya pengambilan alihan lahan-lahan penduduk setempat. Ya, contohnya seperti kasus yang baru-baru ini yaitu tentang Pulau Komodo. Ya, masyarakat di Rinca itu kan banyak mereka disuruh untuk melakukan transmigrasi ya, pindah pulau dari Pulau Komodo konon katanya supaya Komodo bisa uh, punya habitat yang baik ya, habitat yang liar ya, bebas dari manusia ya, hubungan manusia. Tapi ternyata malah oleh pemerintah kan diambil alih untuk pembangunan resort lah dan bagiannya komersialisasi Pulau Komodo, padahal hal itu tidak diperbolehkan ya, namanya dekat taman nasional ya, dibiarkan alami bukan malah dijadikan komersialisasi. Nah, contoh dari kasus transmigrasi yang
gagal, bukan gagal, kurang berhasil. Nah, ternyata nggak semua para pelaku transmigrasi atau transmigran itu bisa sukses di daerah barunya. Ya beberapa malah jatuh miskin. Nah, oke, itu tadi penjelasan mengenai ketergantungan antar uang pada migrasi penduduk. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.